Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan presentasi hasil karya saya. Perkenalkan dulu, nama saya Sinda Septenisi dari tingkat 3B dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, lanjut ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa keperawatan ABCDE atau disebut dengan airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Selanjutnya, di sini ada airway, bersihan jalan napas tidak efektif dan resiko aspirasi. Nah, definisinya ini ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Penyebabnya itu fisiologisnya, yang pertama spasme jalan napas, yang kedua hipersekresi jalan napas, yang ketiga disfungsi neuromuskuler, yang keempat benda asing dalam jalan napas, yang kelima ada jalan napas buatan, yang keenam sekresi yang tertahan, yang ketujuh hiperplasia dinding jalan napas, yang delapan proses infeksi, yang kesembilan respon alergi, dan yang 10 efek agen farmakologi. Nah, setelah itu ada situasionalnya. Yang pertama merokok aktif, pasif, dan terpajan polutan. Nah, selanjutnya itu gejala tanda mayor. Tanda mayor subjektifnya tidak tersedia, objektifnya batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, wangi, wheezing, dan anti-rocking kering, mekonium di jalan nafas atau neatus. Nah, selanjutnya ada gejala dan tanda minor subjektif. Dyspnea, sulit bicara, dan ortopnea. Objektifnya itu gelisah, sinesis, bunyi, napas menurun, frekuensi napas berubah, pola napas berubah. Nah, selanjutnya ini di sini ada kondisi klien klinik. Pertama itu Guillain-Barré syndrome, sikrosis multiple, Measures tinea gravis, prosedur dengan hipnosis, depresi sistem saraf pusat, cedera kepala, stroke, quadriplegia, sindrom aspirasi mekonium, infeksi saluran napas. Nah, selanjutnya ada poin kedua, yaitu breathing, gangguan pertukaran gas, pola napas tidak efektif, dan gangguan ventilasi spontan. Definisinya itu penurunan cadangan energi dan mengakibatkan individu tidak mampu bernapas secara adekuat. Nah, penyebabnya ini bisa gangguan metabolisme, kelelahan otot pernapasan. Nah, gejala tanda mayornya, subjektifnya dyspnea, gejala tanda mayornya objektifnya penggunaan otot atas meningkat, volume tidak menurun. Nah, setelah itu ada gejala dan tanda minor, subjektif tidak tersedia juga. Gejala tanda minor objektifnya gelisah, takikardia. Nah, lalu ada kondisi klinisnya nih. Pertama itu penyakit paru, obstruktif atau kronis, asma. Nah, setelah itu poin C, circulation atau hipovolemia dan hipervolemia, gangguan sirkulasi spontan, penurunan curah jantung, perfusi perifer tidak efektif, resiko shock, resiko perdarahan. Nah, beberapa kondisi yang bisa menyebabkan perdarahan dan memicu terjadinya shock hipovolemik yaitu pertama itu luka robek yang luas, patah tulang, robek atau pecahnya aneurysma aorta yang itu pecah atau rupturnya kehamilan atropik. Nah, selanjutnya itu ada selain akibat perdarahan, shock hipovolemik itu juga bisa terjadi akibat dehidrasi berat yang rentan terjadi pada kondisi tersebut. Yang pertama diare yang terus-menerus, muntah yang terus-menerus, luka yang bakar yang luas, keringat yang berlebihan. Nah, selanjutnya ada faktor resiko shock hipovolemik. Shock hipovolemik itu berisiko terjadi pada seseorang yang memiliki penyakit yang meningkatkan resiko terjadi perdarahan. Nah, gejala shock hipovolemik itu saat mengalami shock hipovolemik, jantung tidak mampu memompa darah dalam jumlah yang cukup ke seluruh tubuh. Akibat akan munculnya sejumlah keluhan dan gejala tersebut. Yang pertama itu bisa lemas, lalu turunnya tekanan darah, akal denyut nadi yang cepat dan merasa lemah. Adapun juga beberapa jenis tes untuk faktor shock untuk shock hipovolemik itu yang dilakukan pertama itu tes darah lengkap, tes kimia darah, dan endoskopi, lalu kemudian dengan rongsen, foto rongsen. Selanjutnya itu ada pencegahan nih shock hipovolemik itu. Nah, gunakan helm sabuk pengaman, alat keselamatan lainnya untuk berkendara atau melakukan aktivitas. Selanjutnya, periksakan diri Anda jika mengalami gangguan pada sistem pencernaan, seperti diare, BAB yang berdarah. Setelah itu jaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, poin selanjutnya disability.
penurunan kapasitas adaptasi intrakranial, risiko perfusi cerebral tidak efektif. Penyebabnya itu lesi mendapatkan ruang, gangguan metabolisme, edema cerebral. Selanjutnya ada gejala tanda minornya, subjektifnya tidak tersedia. Gejala tanda minor objektifnya itu gelisah, agitasi, muntah, dan tampak lesu. Nah, selanjutnya itu ada kondisi klinis terkait cedera kepala, iskemik cerebral, tremor cerebral, hidrosefalus, hematoma kranial. Selanjutnya ada poin terakhir, exposure, nyeri akut, gangguan integritas jaringan, kayak kulit, mukosa, tulang, resiko cedera atau resiko jatuh. Nah, kerusakan kulit atau dermis atau epidermis atau jaringan membran mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilagi, kapsul, sendi, dan atau ligamen. Penyebabnya ini pertama itu perubahan sirkulasi, kedua perubahan status nutrisi, yang ketiga kelebihan atau kekurangan volume cairan, yaitu penurunan mobilitas, bahan kimia iriatif, suhu lingkungan yang ekstrim, dan faktor mekanisnya. Nah, di sini ada juga gejala dan tanda minor subjektif tidak tersedia, gejala tanda minor juga tidak tersedia. Kondisi klinis terkaitnya imobilisasi, gagal jantung, koagensif, gagal ginjal, DM atau diabetes mellitus, dan imunofisiensi. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.